yang adalah roh, dan Anda mengaminkan dan mengiyakan dengan mengingkari Tuhan kami bukan roh, tetapi itu hanya sifat. Artinya bahwa apa yang kami lakukan selama ini terkait dengan diskusi lintas agama, sedikit banyaknya mematahkan argumentasi teman-teman Kristen di luar sana yang mengatakan Tuhannya adalah roh, sedangkan Tuhannya umat Islam adalah zat katanya. Senantiasa mereka gaungkan Tuhannya umat Islam adalah zat, Tuhannya orang Kristen adalah roh. Ketika dijelaskan bahwa hakikat roh itu adalah makhluk, hakikat iblis adalah roh, hakikat Yesus adalah roh, maka antara hakikat iblis dan hakikat Yesus itu adalah sama, yaitu sama-sama roh. Ternyata roh yang dimaksud di sini adalah sifat. Ini adalah cara loncatan berpikir yang saya rasa bagus, tetapi Anda hanya menjatuhkan diri Anda laksana dari lantai 100 sampai ke lantai dasar. Gak ada data di dalam kitab yang Anda gunakan bahwa Tuhan itu sifatnya. Silakan. Ya, baik. Ini kan asumsi. Tadi saya katakan tadi hakikat Allah yaitu Allah. Eksistensinya adalah atau keberadaannya adalah roh. Nah, kalau Allah itu apakah bisa manusia melihat Allah? Saya coba kasih contoh kepada saya. Adakah manusia bisa melihat Allah dalam wujud? Tapi karena dia adalah roh, tidak bisa. Makanya di dalam Yohanes 4 ayat 24 ya, Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Masa Allah itu punya, itu yang jadi salah. Kalau dia punya wujud, dia berarti Allah itu diciptakan. Itu timbal baliknya kalau dia punya wujud. Itu logikanya. Nah, justru orang Kristen itu benar. Karena ciptakan dari debu dan diberi roh kehidupan oleh Allah itu sendiri. Makanya dia kembali ke sang penciptanya menyembah roh. Keberadaan yang roh. Ini saudara saya, sebenarnya Anda ngerti nggak sih roh itu apa? Kok larinya kepada sifat ya? Bukankah tadi kita sudah menjelaskan? Tidak ada saya katakan sifat. Bang Juma, tidak ada saya katakan sifat. Lalu? Tidak ada saya katakan sifat. Berarti roh itu adalah hakikat. Tadi yang mengatakan roh itu sifat. Tidak, hakikat itu Allah, keberadaannya roh. Nah, keberadaan manusia kan maksud punya dari wujud. keberadaan Allah itu roh itu apa? Artinya kan keadaan Tuhan Anda itu adalah roh, benar kan? Keberadaan. Betul itu. Nah, berarti keadaan Tuhan Anda itu adalah roh, ya makhluk berarti. Masa roh itu makhluk bagaimana sih? Loh, coba Anda pahamkan saya, roh itu bukan makhluk ternyata. Itu dari mana ini? Apakah roh itu diciptakan? Saya tanya dulu Bang Juma. Roh itu diciptakan. Siapa bilang diciptakan? Zakaria 12 nomor 1. Baik, saya buka Zakaria dulu. Zakaria berapa? 12 nomor 1. Loh, halo, ya tewas, hostnya tewas. Dia masih ngetes buka penonton, menaikkan penonton, nge-freeze. Ya, Bang Zuba menghilang. Ya, Sekarang kok nge-freeze. berat banget ya. HP saya aja sering nge-lag ini tiba-tiba. Ya sekarang kalau udah 8.000 ke atas ya pasti nge-lag, Ustaz Suki. Oh gitu. Saatnya ganti HP. Kalau bukan Apple apa ya? Kalau bukan Apple udah seri 12 ke atas ataupun Snapdragon 8 Gen 2 ke atas, ya udah berat nih. Minimal 8 Gen 1 lah. Kalau di bawah 8 Gen 1. Kan? Ya. Saya juga ngeleng-ngeleng terus ini. Pantesan ya.
HP ku bukan murahan ini. Ya udah kita masuk ke topik. Kita udah masuk ke topik, jangan bahas ini gini bro ya teman-teman ya. Sambil menunggu Bang Joma. Saya pengen nanya Anda berdua ini. Tuhan Anda itu roh atau bukan sih? Diperjelas dulu di sini. Anda abu-abu dari tadi. Yohanes, saya tanya Anda, Tuhan Anda roh atau bukan? Bukan. Sudah dijelaskan tadi Keberadaannya roh, Bang. Keberadaannya. Omani Celebes Iya. Tuhan Anda roh atau bukan? A, roh. B, bukan. sifat ataupun keberadaan eksistensinya itu roh Roh, baik. itu Oke, jadi Tuhan Anda roh ya? loh, dia hidup mah hidup Yang satu itu Gimana sifatnya. sih? Kakak mau jawab bahasa Indonesia? dalam 1 Timotius 7:4. Saya pakai bahasa Indonesia loh ya. Tuhan Anda roh atau batu? Jawab. A, roh. B, Kami batu. mah hidup, dia roh, dia kata hidup. Dia roh karena dia hidup. Iya, oke, roh. Ya udah, Tuhan Anda roh. Apakah Anda menyembah roh? Tidak, kami menyembah yang maha hidup. Oke, berarti Anda tidak menyembah Tuhan Anda yang itu roh. Oke, deal. Elang, Tuhan Anda roh atau bukan? Lu diam udah dijawab. Makhluk. Roh Tuhan itu bukan makhluk, tetapi dia keberadaan eksistensi. Roh itu ciptaan atau bukan? Ya, tidak. Baca Zakaria 12:1. Roh itu ciptaan. Loh, roh yang disamakan Tuhan bukan dicipta. Roh di dalam diri Yesus. Roh di dalam diri Yesus ciptaan atau bukan? Roh di dalam diri Yesus itu adalah roh yang ada dalam diri manusia sama dengan kita. Berarti roh ciptaan. Ya, roh yang Oke, baik. Roh ciptaan. Siapa yang menciptakan roh di dalam diri Yesus? bukan diciptakan, tetapi dia keberadaan Sebentar dulu, Masih. Bang Johannes, saya dulu yang jawab dulu, jangan nanti pelan-pelan. Yesus itu manusia di muka bumi, dia punya roh. Rohnya Yesus itu ciptaan atau bukan? Atau bukan? Ya baik, saya jawab. Nah, baik, karena Yesus itu adalah awalnya firman. Iya. Bentar dulu Bang, jangan dibatasi orang bernarasi. Gak boleh gitu dong. Ya, awalnya kan memang adalah roh yang bersatu dalam daging. Ya, nah dalam bersatu dalam daging itu kemanusiaan. Nah, kemanusiaan Yesus dari daging Maria. Saya nggak nanya itu bro, kamu kok diperpanjang sih? Bentar dulu Bang, supaya kita tahu Tahu kita, ini anaknya Maria, namanya Yesus, pernah hidup di muka bumi. Dia punya jasmani, punya rohani. Pertanyaannya, rohaninya Yesus itu ciptaan atau bukan? Tidak, dilahirkan Bang, bukan diciptakan. Oke, baik. Jadi roh itu bukan ciptaan dalam diri manusia ya? Tadi kan firman, Yesus firman Bang. bukan Bentar diciptakan, dulu Bang, Bang. makanya jangan Lagi. dipotong dulu. Firman itu artiat yang awalnya ada roh. Bentar dulu Bang, ini kan udah framing ya. Saya jelaskan dulu pelan-pelan ya. Firman itulah yang Yesus tadi ya, mengambil rupa manusia. Kemanusiaannya itu Terakhir dari saya, bentar dulu Bang. Yesus waktu hidup di dunia punya jasmani dan rohani. Oke? Deal? Betul, Deal. betul. Pertanyaan saya, rohani di dalam jasmani Yesus ini ciptaan atau bukan? Bingung. Itu bukan diciptakan Bang. Oke, baik. Penting, Bang. Udah selesai. Mengambil rupa Bang Juma, daging. udah cukup. Silakan Bang Juma, katanya roh di dalam diri manusia Yesus bukan ciptaan. Lanjut Bang Juma. Bukan ciptakan, Udah cukup. dilahirkan. Nah, jadi gini, saudara saya ya, saya simpulkan sebisa mungkin saya bisa memahamkan saudara. Sekiranya Anda tidak paham berarti deritanya ada di Anda. Jadi gini, ketika kita berbicara mengenai roh, berarti kita berbicara mengenai unsur yang gaib. Roh, gaib, semua yang gaib, ya, itu bukan berarti pencipta.
Sebenarnya Tuhan kita pencipta langit dan bumi itu tidak gaib dalam arti kata selayaknya roh. Tuhan kita itu keberadaannya itu bisa kita lihat. Tetapi yang dikatakan roh itu adalah makhluk halus yang digunakan oleh Tuhan untuk mencipta, yang digunakan oleh Tuhan untuk menghidupkan ciptaan. Maaf. Nah sekarang, kalau Anda mengatakan roh yang ada dalam diri Yesus itu bukan ciptaan, ilmunya dari mana? Zakaria 12 nomor 1, Tuhan menciptakan segala roh di setiap manusia. Yesus manusia. Yesus malah mengaku, Eimi antropos, aku ini adalah manusia. Berarti roh yang ada pada diri Yesus itu adalah roh ciptaan, karena dia manusia. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau Tuhan Anda katakan adalah roh, adalah sifat dan seterusnya atau apapun itu untuk Anda jadikan sebagai ilmu berkelit. Kami di Islam itu sudah sangat menyadari bahwa Tuhan itu adalah Huwal Hayyul Qayyum, pencipta langit dan bumi. Nah, sedangkan Al-Quran menarasikan la tudrikuhul absaru wa huwa yudrikul absara wa huwal latiful khabir. Tuhan tidak dapat dicapai oleh penglihatan manusia. Sedangkan Tuhan dapat melihat segala penglihatan itu. Tuhan itu maha halus, Tuhan itu maha teliti. Ini berbicara mengenai maha. Bukan sekedar kemudian tidak bisa dilihat, tapi betul-betul kemudian dia mengatakan dirinya maha. Sedangkan kalau Anda melihat di dalam kitab saudara sendiri, Kolose 1 nomor 16, di situ sangat jelas dikatakan bahwa karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tak kelihatan. Berarti yang tak kelihatan pun itu adalah ciptaan. Apa dalam bahasa Yunaninya? Auratos. Auratos adalah yang tidak kelihatan. Yang tidak kelihatan ini tatarannya pun masih makhluk, termasuk roh. Termasuk roh. Berarti Tuhan menciptakan segala sesuatunya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Berarti roh tidak kelihatan juga adalah ciptaan. Makanya saya sengaja bertanya di awal, apa hakikat Yesus? Anda katakan roh. Apa hakikat iblis? Anda katakan roh. Berarti roh yang ada pada diri Yesus dan roh yang ada pada iblis sama-sama tidak kelihatan, dan kedudukannya adalah satu. Kolose 1 nomor 16, sama-sama ciptaan. Kira-kira Anda mau lari kemana? Silakan.